Mengapa umat Muslim harus menegakkan sholat 5 waktu setiap hari? Jika pertanyaan ini muncul di benak kita, maka izinkan saya membagikan pendapat saya secara ilmiah. Ada banyak manfaat sholat bagi umat Islam. Salah satu manfaat sholat bagi kita umat Islam ialah menjauhi kita dari perbuatan-perbuatan yang dianggap dosa, seperti mabuk-mabukan, judi, membunuh, korupsi, rasis, menzolimi orang lain, melakukan hal-hal yang haram dan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sholat dapat mendekatkan kita pada perbuatan yang disukai Allah, seperti beramal baik, menolong sesama, bersedekah, menolong tetangga dan perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. Mari sekarang kita lihat secara ilmiah yang logis bagaimana sholat ini dapat menghindari kita dari perbuatan dosa tersebut dan mendekatkan pada amal baik. Pertama-tama, kita akan membuat sebuah grafik yang terdiri dari 2 sumbu. Sumbu pertama menggambarkan tingkat keimanan kita, seberapa besar atau seberapa dekat kita mengingat Allah. Dan sumbu kedua adalah menggambarkan perjalanan waktu dalam satu hari. Garis lurus pertama yang di atas menggambarkan keimanan yang tinggi dan selalu mengingat Allah. Makhluk ciptaan Allah yang selalu mengingat Allah dengan iman yang kuat adalah malaikat. Garis kedua yang di bawah di mana tetap mengetahui Allah, tapi tidak menuruti perintah Allah. Makhluk ini adalah iblis atau syaitan. Lalu bagaimana dengan keimanan manusia? Menurut saya berikut adalah grafik iman manusia. Iman manusia akan tinggi. Contohnya ketika kita menunggu hasil ujian atau hasil tes kerja. Dan iman kita akan sangat rendah ketika kita mengetahui hasilnya jika sesuai keinginan kita, lalu kita berpesta bersama teman-teman lainnya, minum-minum dan berfoya-foya. Atau bahkan hasil tes tersebut tidak sesuai keinginan kita, lalu kita menyalahkan Allah. Ingat, yang korupsi, minum minuman keras, membunuh adalah perbuatan manusia bukan syaitan. Syaitan hanya menghasut manusia. Dan manusialah yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Lalu bagaimana sholat dapat menjaga kita dari perbuatan dosa? Menurut saya, beginilah grafik iman, umat Muslim yang menjalankan sholat tepat waktu 5 kali sehari. Pada awalnya, ketika kita bangun di pagi hari, kita mulai mengingat akhirat dan Allah dengan sholat subuh. Lalu dengan berjalannya waktu, kita mulai sedikit demi sedikit melupakan akhirat dan Allah. Kondisi ini bisa membuat kita mudah lalai dan berbuat dosa. Sebelum kita terjebak dengan hasutan syaitan, azan zuhur telah memanggil. Lalu kita sholat zuhur dan kembali mengingat Allah dan akhirat. Sehingga sholat akan membuat kita berpikir ulang jika mau berbuat dosa. Begitulah seterusnya, waktu akan membuat kita menjadi lupa sedikit demi sedikit karena sifat manusiawi kita. Karena lupa tersebut membuat iman kita turun dan mudah untuk tergelincir dalam godaan untuk berbuat dosa. Tapi jika kita disiplin mendirikan sholat, sholat tersebut akan menarik kita kembali untuk memperkuat iman kita agar mengingat Allah dan akhirat. Oleh karena itu Allah menyuruh kita untuk mendirikan sholat dengan benar. Karena Allah sayang dengan kita dan melindungi kita dari perbuatan dosa. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah menjalankan sholat tapi masih tetap berbuat dosa, minum-minum, korupsi, membunuh, mencuri, rasis, dan perbuatan dosa-dosa lainnya? Padahal dia sudah mendirikan sholat 5 waktu sehari. Berarti ada yang salah dengan sholat orang tersebut. Sholatnya hanya menggugurkan kewajiban saja, atau hanya untuk dilihat oleh rekan-rekannya. Bukan untuk mengingat Allah atau hari akhirat hari pembalasan. Sehingga grafiknya akan terlihat sebagai berikut. Jadi, walaupun kita sholat 5 waktu bisa saja kita tergelincir dalam perbuatan dosa jika sholat kita tidak benar. Dan hanya untuk pamer saja? Jadi,
Solat yang benar yang bisa melindungi kita dari perbuatan dosa adalah solat yang dapat membuat kita mengingat kepada Allah dan hari akhirat. Solat yang dengan sadar mengerti apa yang kita baca, dengan sadar mengingat hari akhirat dan hari pembalasan. Bukan ketika solat memikirkan hutang, kerjaan, siapa saja yang melihat kita lagi solat, dan hal-hal lain. Jadi semua kembali kepada niat kita menjalankan solat. Jadi, berarti kalau ada umat Islam yang rajin solat tapi korupsi dan berbuat dosa lainnya, berarti ada yang salah dengan 1. Niat dia menjalankan solat atau 2. Cara dia menjalankan solat tersebut. Demikianlah buah pemikiran saya, yang benar dari Allah yang salah dari diri saya sendiri. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi rekan-rekan yang menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi pahala dan pengingat untuk solat yang benar bagi saya dan bagi rekan-rekan yang men-share video ini. Semoga menjadi pahala bagi rekan-rekan jika ternyata bermanfaat bagi mereka. Sebagai penutup, berikut dalil-dalil atau dasar dari pemikiran saya tadi. Al-Quran Surat Al-Fat ayat 4. Supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dalil ini menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah. Sesuatu yang bisa bertambah mungkin juga bisa berkurang. Al-Ankabut 45. Bacalah kitab, Al-Quran, yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan, keji dan mungkar. Dan, ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat dan share kepada teman agar menjadi pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.